Jadi tujuan asuransi syariah itu bukan melemparkan risiko, tapi sesama peserta itu saling tolong menolong, Pak. Kalau seorang ikut asuransi syariah, sama saja seseorang ikut bersedekah. Karena dia ngebantu orang lain. Malah didoakan semoga nggak sakit, nggak meninggal. Welcome to Bainla Corner, tempat kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif bersama gue, host Faisal AR. Gak kerasa udah 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Gue yakin live friends pada lancar nih puasanya. BTW, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, buat temen-temen yang lagi nikmatin momen lebaran ini, gue bakal nemenin kalian bareng narasumber inspiratif. Beliau adalah seorang profesional di bidang asuransi syariah dan juga seorang aktuaris. Buat yang belum tahu aktuaris itu apa, aktuaris itu istilahnya kayak anak engineer-nya di bidang asuransi. Oke, langsung aja kita sambut Pak Agung Jatmika. Halo. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Mas Faisal. Alhamdulillah saya juga baik. Nah, kalau puasanya gimana Pak? Alhamdulillah puasanya normal. Lancar ya? Lancar. Alhamdulillah lancar. Pandemi tidak menjadi kendala, Pak. Asik. Tapi kita harus tetap memproteksi diri. Iya, benar, setuju. Nah, kita langsung aja nih Pak ke pertanyaan pertama. Ngomongin tentang asuransi. Iya. Kenapa sih kita butuh asuransi Pak? Ya, Bro Faisal. Jadi manusia atau kita semua ini hidup itu penuh dengan risiko. Iya. Kita duduk di sini ada risiko, kita keluar ada risiko, semua kita dilingkupi dengan risiko. Nah, yang paling ditakutkan risiko adalah dampak finansialnya itu sendiri. Ya, dampak finansial dari risiko itu sendiri, contoh risiko sakit, risiko meninggal. Nah, apa sih dampak finansial dari seseorang sakit atau seseorang itu meninggal? Nah, itulah kenapa kita perlu asuransi. Nah, oleh karena itu banyak cara yang biasanya manusia lakukan untuk melakukan proteksi dari risiko. Pertama, dia bisa melawan risiko sendiri. Artinya dia tidak perlu asuransi, dia tidak perlu melakukan perlindungan, dia langsung hadap sendiri. Yang kedua, itu duitnya banyak kali berarti Pak? Duitnya banyak. Atau dia mau nekat ya. Oh gitu. Iya. Nah, yang kedua yang biasa dilakukan adalah seseorang yang menghindari risiko. Tapi sampai kapan kita bisa menghindari risiko? Ya, risiko terus ada. Kita menghindari jatuh dari gedung yang tinggi ini, kita di bawah, apakah di bawah jamin nggak akan tertimpa dari atas? Gitu. Nah, ada orang seperti itu, dia menghindari risiko dan itu nggak akan bisa terjadi. Pasti suatu saat dia ketemu risiko. Nah, yang ketiga, orang yang cerdas adalah orang yang bagaimana risiko itu diminimalisasi, bagaimana risiko itu dikendalikan, ya, supaya apa? Supaya hasilnya tetap optimal, dia bisa bekerja dengan optimal, dan risiko itu tetap terkendali. Caranya apa? Caranya dengan ikut asuransi. Ya, di mana risiko itu sudah risiko finansial itulah kita alihkan kepada perusahaan asuransi. Itu, Prof. Faisal. Siap. Jadi tadi ada menghadapi, ada menghindari, ada mengelola ya. Mengelola atau meminimalisir. Dan yang paling cerdas itu kalau kita meminimalisir gitu ya. Betul. Nah, terus kalau ngomongin asuransi nih Pak, Pak Agung pernah nggak sih udah punya pengalaman gitu tentang asuransi? Misalnya Pak Agung lagi sakit atau gimana, terus ternyata di cover asuransi. Iya pernah. Saat itu tahun 2019. Ya, saya waktu itu sedang sakit. Ya, seperti ketahui lah, era sekarang kan orang tidak lagi bawa uang cash banyak ya. Iya benar. Nah, tiba-tiba saya harus dirawat. Saya juga nggak sempat bawa keluarga saya sendiri di rumah sakit. Ya, akhirnya alhamdulillah saya punya asuransi, saya cukup konfirmasi kartunya dan semua dilayani tanpa kita keluar spesial apapun. Oh gitu. Jadi cashless gitu, Pak? Cashless. Ya, tanpa kita harus telepon sana, telepon sini, semua dilindungi, semua itu dilayani secara profesional rumah sakit itu sendiri tanpa mengurangi apapun. Jadi istilahnya berarti kalau kita punya asuransi, yang penting itu kita bawa kartunya gitu ya? Iya. Tapi kalau nggak bawa kartu bisa nggak sih Pak? Bisa. Ini nanya doang. Ya, sekarang ini eranya digital Mas. Jadi bisa asuransi itu nanti yang paling mudahnya, paling manualnya adalah kita melakukan
kontak center yang 24 jam. Banyak perusahaan asuransi yang memberikan layanan gitu 24 jam dan itu bisa anytime customer atau nasabah melakukan telepon. Yang kedua, sekarang ini nanti yang sedang berjalan adalah melalui e-card. Jadi orang lagi tidak lagi dalam bentuk kartu, Mas. Dalam bentuk di smartphone-nya sudah ada barcode, gitu, tinggal langsung di tap, otomatis terdeteksi. Jadi berarti biasanya kan kita kalau asuransi itu harus punya kartu gitu kan untuk rumah sakit. Bahkan sekarang udah nggak pakai kartu bisa juga ya, lewat telepon ataupun tadi lewat handphone gitu ya. Handphone. Itu berarti udah kayak ini ya Pak, yang kayak ke bank gitu kan. Ada sekarang kan yang kayak ke bank, terus ya kita ATM sudah langsung di scan aja gitu kan. Keren juga berarti ya. Ya, itu yang ke depan yang memang layanan asuransi itu juga mengikuti tren dari digital teknologi yang ada itu misalnya. Jadi itu mantap banget sih. Jadi nggak harus nggak harus takut lagi ketinggalan gitu kan. Karena ya kadang yang kartu-kartu gitu kan suka hilang, suka ke bawah gitu kan. Oh ya, terus ini Pak, tadi kan ngomongin asuransi nih. Kita udah tahu bahwa asuransi itu perlu dan kita udah tahu untuk menggunakan asuransi bahkan sekarang udah nggak butuh lagi kartu gitu kan. Nah, asuransi kan setahu saya ada konvensional, ada syariah. Nah, kalau asuransi syariah itu definisinya apa sih Pak? Ya, jadi asuransi syariah secara umum adalah salah satu dari asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di mana perbedaannya adalah prosesnya dia merupakan risk sharing, saling tolong menolong. Jadi tujuan asuransi syariah itu bukan melemparkan risiko, tapi sesama peserta itu saling tolong menolong, Pak. Jadi di sini kalau seorang ikut asuransi syariah sama saja seseorang ikut bersedekah. Karena dia ngebantu orang lain. Bantu orang lain. Malah didoakan semoga nggak sakit, nggak meninggal. Iya, gitu. Iya, benar. Ya, jadi saling memberikan sedekah. Ya. Nah, di mana perusahaan asuransi itu tidak lagi sebagai penanggung risiko, tapi sebagai pengelola uang tadi. Apabila ada yang sakit, maka diberikan uang santunan. Gitu. Jadi intinya seperti itu, Mas. Nah, kalau itu kan tadi yang syariah berarti risk sharing ya gitu kan. Jadi sesama pemegang polis itu kan saling kayak memikul lah ya, memikul beban bareng-bareng gitu kan. Bukan beban. Beda lagi. Saling memberikan bantuan aja. Sedekah. Gitu. Jadi dapat pahala dunia akhirat tuh, Mas. Ya, begitu dia mengeluarkan karena bulan puasa ya sekalian nih. Sekalian begitu dia memberikan membayar premi, sebetulnya bukan membayar premi, dia membayarkan sedekah. Atau hibah, di mana dananya itu diberikan kepada orang yang mengalami musibah. Gitu. Jadi itu istilahnya berarti yang dana hibah itu ketika kita membayar premi untuk asuransi syariah itu kayak ngiklasin aja gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kita udah tahu bahwa duit itu nggak bakal balik lagi. Iya, bersedekah. Gitu. Tapi di samping itu juga kita tahu kalau misalnya kita kenapa-napa kita bakal terbantu juga. Betul. Ya itu bagus juga ya, maksudnya tadi kan jadi kayak kita nggak sendirian lah. Betul. Ada ketika kita lagi susah ada yang bantu gitu. Betul. Kan. Nah kalau itu kan prinsip asuransi syariah. Kalau yang asuransi konvensional prinsipnya gimana ya Pak? Kalau konvensional prinsipnya adalah risk transfer. Jadi resiko itu dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu sendiri bukan sebagai kalau di konvensional perusahaan asuransi itulah sebagai penjamin, sebagai penerima pengalihan risiko. Gitu. Nasabah sudah lepas dari risiko. Gitu. Tapi kalau ada apa-apa perusahaan asuransi lah yang akan memberikan santunan. Nah, kalau yang syariah perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola. Jadi sebenarnya kalau yang syariah tuh bisa aja perusahaannya tuh nggak harus perusahaan asuransi ya, maksudnya secara nggak langsung kan ini kan hanya mengelola aja gitu kan, tapi bukan dia yang menjamin gitu kan. Jadi bisa aja, saya nggak tahu sih, misalnya perusahaan keuangan lainnya gitu, dia kan ngelola misalnya duitnya dikumpulin terus akhirnya kalau misalnya ada kenapa-napa di salah satu membernya istilahnya itu kita bayarin gitu kan. Nah, ya jadi nggak bisa Mas. Nggak bisa itu. Nggak bisa karena sebagai perusahaan yang profesional, dia tetap harus melakukan assessment yang baik terhadap risiko. Jangan sampai dana yang terkumpul itu tidak mencukupi.
Sehingga perlu adanya, nah tadi salah satunya adalah aktuaris, underwriting, ya. Tetap proses penghitungan risiko tetap dilakukan secara profesional supaya artinya perusahaan asuransi bisa yang syariah itu bisa tetap bahwa nasabah itu akan terlindungi. Gitu. Jadi nggak bisa yang lain. Nggak hanya sekedar mengumpulkan. Oh iya. Jadi konsepnya seperti ini, Mas. Seperti kayak arisan lah. Kalau kita pernah arisan ya zaman-zaman dulu mungkin zaman anak sekarang nggak kenal ya arisan ya. Saya ikut arisan kalau ikut arisan. Nah, itu kan di mana setiap anggota itu sering membayarkan kan, sering bayar uang arisan, nanti dikocok, yang keluar itulah yang dapat dikasihkan. Benar. Apakah yang masing-masing yang iurannya masing-masing suka hati? Enggak kan? Enggak. Sudah ditetapkan oleh pengelola. Oh, kalau misalnya dapatnya ada 10 orang, kalau dapat 10 juta berarti sejuta. Gitu. Dan pengelolanya juga harus yang benar gitu ya. Iya, nah, pengelola yang melihat kalau usaha 10 juta berapa sih harus iurannya masing-masing. Gitu, nah dihitung di situ. Nah, asuransi ya sebagai pengelola ya tetap nanti dapat seperti kayak arisan juga dapat kan semacam jasa, gitu uang jasa kan atau fee. Nah, itu juga sama perusahaan asuransi itu nanti akan dapat fee juga. Tapi di asuransi itu harus transparan di awal berapa fee-nya. Biasanya. Karena syariah ya. Betul. Jadi emang harus jelas akad-akadnya dari awal gitu. Betul. Nah, kemudian kalau dibandingin nih Pak, asuransi syariah sama asuransi konvensional, apa sih kelebihan dari asuransi syariah ini? Yang pertama asuransi syariah yang jelas yang pertama adalah bahwa asuransi syariah adalah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai yang mungkin beragama Islam adalah sesuai dengan prinsip agama Islam. Nah, yang kedua pengelolaan investasinya, pengelolaan dananya itu juga dikelola sesuai dengan koridor-koridor syariah. Ya, jadi tidak bisa ke produk-produk yang bersifat dilarang secara agama. Gitu. Jadi itu kayak investasi di misalnya saham gitu ya. Perusahaannya harus perusahaan syariah gitu. Iya, bukan perusahaan yang secara syariah itu dibolehkan. Jadi di saham itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah yang memang juga mengatur oleh MUI saham-saham mana yang boleh ditransaksikan, boleh dibeli oleh ini. Misalnya perusahaan asuransi syariah gitu ya. Maksudnya misalnya perusahaan asuransi syariah mau ngebeli saham-saham perusahaan tertentu, itu udah ada DPS yang ngawasin gitu. Iya, dia ngawasin sehingga benar-benar produk yang dibeli insya Allah dijamin secara syariahnya gitu. Contohnya apa ya Pak kalau boleh tahu? Yang saham ya? Iya, yang saham misalnya contohnya perusahaan. Saham gitu. Contoh yang saham kayak perusahaan blue chip tuh kayak Telkom, Unilever, atau perusahaan Antam. Oh itu masih boleh. Masih gitu boleh. Ya? Yang nggak boleh tuh misalnya mungkin kalau mohon maaf misalnya kayak bank yang non syariah. Gitu tuh dihindari. Kalau selebihnya itu sebagian besar saham yang diperjualkan sekarang itu sebagian besar sudah dibolehkan secara syariah. Oh jadi sebenarnya nggak benar-benar terbatas juga ya? Nggak sebetulnya lebih banyak lah. Gitu dan justru lebih bagus juga kalau seandainya bertransaksi seperti itu. Iya siapa? Gitu. Yang penting kan itu kan kita misalnya saya misalnya pengen asuransi syariah, saya kan berarti dengan saya tahu bahwa uangnya diinvestasikan di saham-saham yang diawasi oleh DPS, itu kan bikin saya yakin bahwa ini benar-benar sesuai dengan syariat. Betul, gitu kan. Betul. Itu yang paling penting kan. Dan satu lagi Profesor, yang utama adalah di syariah ini dana antara pemilik perusahaan asuransi dengan nasabah dan kumpulan itu dipisahkan. Ya kayak gimana tuh Pak? Contoh misalnya tadi yang iuran tadi, yang sedekah tadi itu tidak boleh masuk ke rekening perusahaan. Itu dipisahkan. Yang masuk ke rekening perusahaan adalah yang memang jasa yang fee yang ditetapkan di awal. Gitu. Selebihnya itu harus masuk ke dana istilahnya kalau di asuransi dana tabaruk atau dana tolong menolong. Nah, itu rekening harus terpisah dari perusahaan asuransi sehingga nggak akan terpakai untuk bayar gaji, itu nggak akan terpakai karena terpisah dan diawasi oleh DPS penggunaannya. Itu hanya peruntukan buat membayar klaim atau ada orang yang sakit atau orang meninggal, itu di situ. Oh jadi berarti istilahnya rekeningnya ada dua nih, yang untuk fee untuk perusahaan, kemudian ada yang benar-benar dana nasabah, dana tabaruk tadi ya. Setahu saya juga kalau nggak salah ada yang tabungan itu beda lagi ya? Ada 3 sebetulnya. 3 ya jadi ya. 3. Satu lagi dana untuk dana investasi nasabah. Jadi ada juga kita di BRI Life nanti kita akan
saya jelaskan ada produk asuransi investasi, Mas. Jadi di samping proteksi juga ada investasi. Nah, investasinya itu dipisahkan lagi. Ada ada rekening terpisah sendiri. Terpisah dari dana perusahaan, terpisah dari dana baru. Itu rekeningnya khusus rekening nasabah itu sendiri, sehingga tidak akan tercampur investasinya atau penggunaan dananya seperti itu, Mas. Ya berarti ya dengan kita tahu ada tadi tiga rekening yang dipisah-pisah, jadi kita ngerasa aman dong gitu kan. Jadi istilahnya gak mungkin lah nanti duitnya kecampur gitu kan. Betul. Dan dana itu diawasi oleh DPS dan juga oleh OJK. Jadi kalau asuransi konvensional itu OJK aja berarti ya? Iya. Gak ada DPS-nya gitu? Gak ada. Kalau kita DPS setiap bulan kita laporkan, dan ke OJK juga dilaporkan. Istilahnya berarti filternya lebih banyak lah ya. Dan kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa melihat laporan keuangan syariah, misalnya perusahaan asuransi syariah apapun, itu akan terlihat tuh dana investasi peserta, dana tabaru di laporan keuangan, sehingga tahu dananya masih tercukup aman gitu. Benar-benar terlihat gitu. Kalau dari perusahaan konvensional, Pak, untuk pembayaran klaim itu dari dana mana ya, Pak? Maksudnya kalau yang syariah kan dari dana tabaru tuh udah jelas. Kalau konvensional kita tahu nggak sih, Pak? Iya, tahu juga sebetulnya. Tahu. Dana kalau yang di konvensional itu sebetulnya perusahaan asuransi konvensional juga memisahkan, tapi dia disebutnya cadangan. Jadi perusahaan asuransi konvensional itu sudah mewajibkan untuk mencadangkan dananya buat kalau terjadi musibah, gitu ya. Cuma bedanya rekeningnya nggak terpisah, bersatu di perusahaan. Dan mungkin di awal juga si nasabah itu nggak tahu ya, maksudnya dananya berapa persen untuk cadangan, berapa persen untuk keuntungan perusahaan. Itu kan nggak terlihat itu yang mungkin membedakan banget sama syariah ya, Pak ya. Betul. Karena kalau syariah akadnya udah jelas, tabaru mana, investasi atau tabungan mana gitu kan, atau fee berapa gitu kan. Nah, dengan konsep tadi yang perusahaan asuransi syariah, berarti secara logika mungkin dengan makin banyaknya pemegang polis yang kita punya nih, yang punya perusahaan asuransi syariah punya, berarti perusahaan asuransi akan lebih untung gitu ya, Pak ya. Jadi lebih, maksudnya kalau yang perusahaan konvensional kan dia kalau misalnya yang banyak klaim misalnya akan lebih rugi gitu kan. Kalau syariah kan sebenarnya mau banyak klaim atau enggak itu akan dibayar dengan dana tabaru. Tapi semakin banyaknya nasabah yang kita punya, fee-nya makin banyak. Berarti makin banyak nasabah kita makin untung gitu kan, Pak? Iya, jadi sebetulnya tidak hanya buat dari sisi nasabah, buat nasabah jelas nasabah mungkin akan mendapatkan fee yang bertambah. Tapi dari sisi pemegang polis juga akan lebih aman. Kenapa? Dana tabarunya untuk tolong menolong makin lebih besar. Oh iya, benar. Jadi lebih aman bahwa dananya itu akan terbayarkan gitu. Dan kalau misalnya klaimnya sedikit, itu pun otomatis premi kedepannya itu akan bisa lebih murah gitu. Karena kan misalnya asuransi kesehatan, kalau seseorang atau perusahaan klaimnya sedikit, maka premi tahun berikutnya bisa lebih murah gitu. Karena secara hitungan dari aktuaria itu sendiri akan berbeda seperti itu. Jadi bisa ke-update ya, Pak? Maksudnya di tahun selanjutnya gitu bisa ke-update? Iya, betul. Kalau konvensional nggak bisa ya? Konvensional bisa, tapi dia melakukannya itu sesuai dengan skala yang lebih luas dulu. Ya mungkin lebih jarang kali ya untuk maksudnya bisa turun itu. Nah, terus Pak, untuk yang tadi asuransi syariah gitu kan, di mana kita bisa beli produk asuransi syariah sih, Pak? Nah, produk asuransi syariah itu saat ini sudah bisa rekan-rekan semua dapat di mana-mana saya. Sudah ada di bank. Contohnya BNI Life itu sudah ada, kita naruh orang di Bank Syariah Indonesia. Kita sudah ada perwakilan karyawan kami di Bank Syariah Indonesia yang siap melayani rekan-rekan semua untuk membeli asuransi syariah. Jadi kita kalau misalnya kita datang ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia, kita bisa beli juga tuh. Bisa, di situ sudah ada layanan kami, gitu. Sudah bisa langsung rekan-rekan membeli di sana, produknya beragam-agam, gitu. Berarti ya kan ini banyak banget nih kan, BSI baru merger ya, Pak ya? Jadi berarti bakal banyak banget kantor cabang yang dimana kita bisa beli asuransi syariah di situ ya, Pak? Betul.
Siap. Betul, Berarti ya accessible lah. Iya, jadi nggak ada lagi kata-kata bahwa wah kalau produk syariah itu susah dibelinya nih karena nggak ada cabangnya, nggak ada apa. Sekarang ini sudah terbuka. Siap. Ya, seperti itu, Profesor. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi kan kita udah ngomongin dari penjualannya, terus dari perbedaannya gitu kan, asuransi syariah ataupun asuransi konvensional gitu kan. Nah, ini yang terakhir tentang produk nih Pak. Apa aja sih produk asuransi syariah di BNI Life yang harus kita miliki? Wajib banget pokoknya. Nah ini yang terpenting nih, Profesor ya. Jadi ini yang rekan-rekan juga harus ketahui bersama bahwa produk asuransi itu bermacam-macam sesuai kebutuhan. Dan alhamdulillah di BNI Life telah menyediakan semua segmen, dari mulai segmen individu maupun segmen perusahaan atau korporasi ya. Nah, segmen individu kita juga sudah ada produk yang wajib ya, atau produk yang primer ya, seperti apa, asuransi pendidikan. Nah, ini penting buat rekan-rekan yang memiliki anak atau yang berkeluarga yang berencana mau punya anak. Nah, itu dipersiapkan sekarang untuk beli asuransi pendidikan ini, sehingga risiko finansial terhadap anak ini untuk melanjutkan pendidikan itu sudah terlindungi gitu. Yang kedua, kita juga ada asuransi pendidikan, asuransi investasi. Asuransi investasi baik jangka pendek ya, kita ada namanya high end pro syariah ya, itu 5 tahun, dan juga ada yang panjang itu Investalink gitu. Dari sisi asuransi korporasi perusahaan kita juga punya. Jadi bagi rekan-rekan yang semua yang memiliki perusahaan atau yang bekerja perusahaan bisa memberikan perlindungan juga buat karyawan ataupun diri teman-teman semua dengan membeli asuransi korporasi yang ada di kami. Kita ada produk asuransi kesehatan, yang tadi saya alami kemarin, ya bagaimana itu ternyata asuransi korporasi itu penting sekali, yaitu asuransi kesehatan. Kita ada punya rawat inap perjalanan, kita juga ada asuransi buat jiwa, kecelakaan diri, dan terakhir adalah asuransi untuk persiapan pensiun, dana hari tua. Jadi bagi perusahaan yang pengen mempersiapkan pensiun bagi karyawannya, ini bisa gabung ke kami. Gitu. Jadi itu banyak banget range-nya ya, maksudnya dari tadi pendidikan, investasi, hari tua juga sampai hari tua gitu kan. Kalau biasanya kalau yang investasi itu yang tadi asuransi syariah untuk investasi, itu biasanya untuk apa ya Pak? Nah, itu macam-macam tuh, tergantung tenornya. Kalau yang 5 tahun biasanya bisa disiapkan untuk umroh, untuk persiapan mungkin yang masih single, nikah gitu ya. Kalau Bro Faisal sudah single, nah ini bisa buat pernikahan 5 tahun kelamaan ya Bro Faisal ya. Siap. Atau yang mau perencanaan anak, bisa buat pendidikan anak nanti masuk TK, atau yang buat buat yang anak sudah besar, buat persiapan pernikahan misalnya 5 tahun lagi, itu bisa. Yang untuk jangka panjang, kita ada Investalink, itu biasanya untuk misalnya contoh asuransi haji. Haji sekarang masa tunggunya bisa sampai 20 tahun, Bro Faisal. Gila, lama banget ya, 20 tahun. Jadi kalau rekan-rekan semua melakukan penempatannya di yang perkembangan tidak cukup baik, maka pada saat pergi haji bisa kemungkinan dana yang terkumpul itu kurang. Nah, tempatkanlah ke investasi yang hasilnya optimal dan sesuai syariah gitu. Sehingga nanti insya Allah saat berangkat haji, dana yang dibutuhkan untuk pelunasan sudah tercukupi, seperti itu. Ya, dan dananya ya udah pasti sesuai syariat gitu. Betul, ya. Jadi udah afdol banget deh. Afdol. Siapa? Jadi itu tadi banyak banget ya. Jadi range produk-produknya. Jadi nanti lebih ke disesuaikan aja sama kebutuhan para calon nasabah gitu. Betul, Profesor. Siap. Oke, makasih banget ya Pak Agung udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Semoga ini buat teman-teman yang nonton bermanfaat videonya, jadi makin yakin untuk beli produk asuransi syariah di BNI Life. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.